Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi dalam keadaan sehat wal afiah tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawatullah wassalamualaikum, semoga kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita kelak nanti bisa mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik mahasantri yang berbahagia, langsung saja kita akan meneruskan atau melanjutkan materi yang kemarin. Terlebih dahulu marilah kita hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan juga kepada mu'alif atau pengarang kitab ini, dengan harapan semoga kita mendapatkan limpahan keberkahan dan juga kemanfaatan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nakhusuhu khassa ila mu'allifi hadzal kitab ma'badi fiqh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatus shobiyyi utawi iki iku bab mertelaake sholate bocah cilik. Sholatus shobiyyi utawi iki iku bab mertelaake sholate bocah cilik. Yuk maru den perintah sapa asobiyu bocah cilik. Sapa asobiyu bocah cilik bisolati kelawan nglakoni salat. Bisolati kelawan nglakoni salat lisab'in ing dalem sakwise umur 7 tahun. Lisab'in ing dalem sakwise umur 7 tahun. Wa yudrabu lan den pukul sapa sobi. Lan den pukul sapa sobi ala tarkiha ing atase tinggal salat. Ing atase tinggal salat li asyrin ing dalem sakwise umur 10 tahun. Ing dalem sakwise umur 10 tahun. Bab yang menjelaskan tentang sholatnya anak kecil. Jadi dari dini kita harus selalu rutin untuk menjaga sekaligus mengajari anak-anak kita untuk aktif atau rutin melaksanakan sholat. Ya, di sini akan menjelaskan tentang sebegitu pentingnya sholat itu sampai-sampai umur 7 tahun ini diperintahkan untuk sholat, meskipun dia itu belum mencapai masa balik. Jadi umur 7 tahun baik laki-laki maupun perempuan ya, ini harus diperintah untuk melakukan sholat, untuk menjalankan sholat ya. Kemudian intinya masih diberi toleransi jika dia tidak mau, artinya masa-masa belajar untuk sholat ini masih terganggu dengan masa-masa kanak-kanak dari anak-anak kita ya. Jadi wajar kalau umur 7 tahun ataupun kurang ini masih sulit untuk diajak untuk melakukan sholat. Jadi sesabar mungkin kita untuk mendidik anak-anak kita untuk rajin ibadah sholat ya dari dini. Kemudian wa yudrabu ala tarkiha li asyrin. Kemudian ketika anak tersebut kok meninggalkan sholat ya, meninggalkan sholat pada umur 10 tahun, maka ini harus dipukul. Artinya maksudnya dipukul di sini adalah pukulan yang tidak sampai menyakitkan ya, tidak sampai menyakitkan, artinya cukup dengan ditabok atau dijiwit itu saja. Ini sebagai peringatan kalau dia itu meninggalkan sholat maka akan mendapatkan pukulan atau mendapatkan hukuman dari kedua orang tuanya.
Ini sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muru perintah sira kabeh. Muru perintah sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Auladakum ing pira-pira anak sira kabeh bis sholati kelawan nglakoni salat. Bis sholati kelawan nglakoni salat wahum halih utawi aulad. Wahum halih utawi aulad iku abna'u sab'i sinina pira-pira anak umur 7 tahun. Iku abna'u sab'i sinina pira-pira anak umur 7 tahun. Wadribuhum lan padha mukula sira kabeh ing abna. Wadribuhum lan padha mukula sira kabeh ing abna utawa aulad niku. Aulad ngalaiha ing atase tinggal salat. Ing atase tinggal salat wahum halih utawi aulad iku abna'u asyrin pira-pira anak umur 10 tahun. Iku abna'u asyrin pira-pira anak kang umur 10 tahun. Jadi sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, sebelum umur 10 tahun ya sedini mungkin kita mengajari anak itu untuk melakukan sholat. Tujuannya agar supaya dia itu terbiasa dengan rutinitas atau aktivitas yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan ketika umur 10 tahun kok dia berani meninggalkan sholat, maka dia itu harus mendapatkan hukuman yang tidak sampai menyakitkan. Al-hadis ini sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu sihatis sholati utawi iki iku bab mertelaake pira-pira syarat sae salat. Utawi iki iku bab mertelaake pira-pira syarat sae salat iku al-awalu utawi kang awal iku thaharatul badani sucine badan utawa awak. Minal hadasaini saking hadas loro. Minal hadasaini saking hadas loro utawa niki nggih napa hadas kecil kalih hadas besar. Wa taharatul badani lan sucine awak utawa badan, wasaubi lan sucine pakaian, wal magani lan sucine panggonan, minal khobasi saking najis. Minal khobasi saking najis. Surutus sihati sholati bab yang menjelaskan tentang beberapa syarat sahnya sholat. Yang pertama yaitu adalah thaharatul badan, sucinya badan. Ini menjadi syarat sahnya untuk melakukan sholat. Sucinya badan dari hadas 2, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Wa thaharatul badani wasaufi wal makani minal khobas. Dan kemudian ini sucinya badan, sucinya pakaian dan juga tempat dari najis ya. Jadi semuanya ini harus benar-benar suci dari najis. Tak hanya bersih saja tidak, akan tapi harus suci. Kalau bersih itu masih belum tentu suci, akan tapi kalau suci ini sudah pasti bersih. Minal khobasi saking najis. Liqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaqbalullahu sholata bi ghairi tahurin. Layak balu orang rimo sapa Allah Gusti Allah sholatan ing sholat bi ghairi tahurin kelawan tanpa sesuci. Bi ghairi tahurin kelawan tanpa suci. Dan hal yang di atas ini diperkuat dengan hadisnya Nabi yang berbunyi layak balullah sholah bi ghairi tahurin. Bahwasanya Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang kalau dia itu tidak dalam keadaan suci. Asani utawi kang kaping pindho iku satrul aurati nutupi aurat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, idza shallaita ing dalem nalikane salat sapa sira. Ing dalem nalikane salat sapa sira fi saubin ing dalem dodot. Wahidin kang siji. Faingkana mongko lamun ana apa saub. Faingkana mongko lamun ana apa saub iku wasian kang amba. Faltahif mongko ngemulno
artinya kayak dibuat seperti sarung itu ya. Mongko ngemulno sapa sira bihi kelawan saup wa ingkana lan lamun ana apa saup iku dayikon kang rupek fatazir mongko gawe tapih sapa sira bihi kelawan saup wa qaulihi lan dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimarin. La yaqbalu orang rimo sapa Allahu Gusti Allah sholata haidin ing sholate wong wadon kang haid. Sholata haidin ing sholate wong wadon kang haid illa bihimarin angin utawa kejaba kelawan nutupi aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dari syarat sahnya sholat yaitu harus menutup aurat. Jadi batasan aurat untuk laki-laki sudah jelas, yang perempuan juga sudah jelas bahwasanya dawuhnya Kanjeng Nabi, idza shallaita fi saubin wahidin, ketika kamu sekalian mempunyai satu lembar pakaian, di mana di situ adalah ombo itu jembar. Faltahif bihi, maka kayak dibuat jubah, katakanlah jubah seperti itu ya. Jadi bisa menutupi seluruh tubuh. Wa in kana dayyikon, dan apabila sepotong kain itu kok hanya kecil, ya fatazir bihi, maka buatlah tapih atau sekedar menutupi aurat tersebut. Wa qaulihi lan dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimarin. Kemudian dawuh ini ditujukan kepada perempuan yang haid, bahwasanya Allah itu tidak akan menerima sholatnya perempuan yang haid kecuali dengan menggunakan penutup atau satir, penutup tubuh atau satir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu takang kaping 3, ma'rifatu dukhul wakti ngaweruhi manjinge waktu. Fa in jahilahu, mongko lamun orang ngerti sapa musolli atau orang yang mau salat. Fa in jahilahu, mongko lamun orang ngerti sapa musolli, ya wajaba mongko wajib apa al ijtihadu nemen-nemeni ngaweruhi wektune salat. Wajaba mongko wajib ijtihadu nemen-nemeni ngaweruhi wektune salat. Wa tahari lan tegese nemen-nemeni ngaweruhi wektune salat. Yang ketiga dari syarat sahnya salat ini harus mengetahui masuknya waktu salat ya, harus tahu kapan waktunya. Kalau semisal kita di daerah yang di situ kurang non muslim, artinya banyak sekali non muslimnya, kita tidak tahu kapan waktu sholat itu akan dilaksanakan, tidak ada adzan, tidak ada iqamah, maka yang kita dibuat patokan itu adalah matahari, atau mungkin di situ ada tanggalan ya, atau kalender itu yang biasanya ada almanaknya, itu dibuat sebagai patokan untuk menentukan waktu sholat. Selain daripada matahari, ada jam-jam tertentu, artinya waktu sholat itu biasanya pukul sekian untuk daerah tertentu tersebut. Ma'rifatu dukhul waktu, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan apabila dia tidak tahu, maka wajib untuk berijtihad, artinya kita harus punya dhon yang kuat, punya prasangka yang kuat bahwasanya ini sudah masuk waktu duhur misal. Maka kita harus punya dhon yang kuat atau keyakinan yang kuat bahwasanya jam sekian udah masuk waktu sholat. Liqaulihi, krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shollu sholata li waqtiha. Shollu padha sholata sapa sira kabeh. Shollu padha sholata sapa sira kabeh as-sholata ing salat. As-sholata ing salat li waqtiha ing dalem.
liwaktiha ing dalam waktunya sholatlah tepat pada waktunya, atau yang lebih biasa kita temui di sebuah ungkapan itu ya, paling utamanya sholat itu adalah pada waktunya. Afdholus sholah fi awaliha. Yang keempat, ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku istiqbalul kiblati, madhep kiblat. Iku istiqbalul kiblati madhep kiblat liqaulihi krana dawuh Gusti Allah taala, liqaulihi krana dawuh Gusti Allah taala maha luhur sapa Gusti Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fawalli mongko ngengokno sapa sira. Fawalli mongko ngengokno sapa sira wajhaka ing wajah sira. Dalam arti ini adalah tubuhnya ya. Tidak sekedar cuma wajahnya tok, ndak, akan tapi seluruh tubuhnya. Fawali mongko ngengokno sapa sira wajhaka ing wajah sira utawa awak sira satral masjidil harami ing arah-arahe masjidil haram. Ing arah-arahe masjidil haram wa haitsu ma kuntum lan endi-endine nggon ana sapa sira kabeh. Wa haitsu ma kuntum lan ing dalem endi-endine manggon ana sapa sira kabeh. Fawallu mongko ngengokno sapa sira kabeh. Fawallu mongko ngengokno sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh utawa awak sira kabeh satrohu ing arah-arahe Masjidil Haram. Satrohu ing arah-arahe Masjidil Haram. Yang keempat dari syarat sahnya sholat ini adalah menghadap kiblat ya. Ini merupakan media tolak ukur, sebuah media untuk menyatukan visi dan misi dan juga ideologi, bahwasanya orang yang sholat ini harus menghadap kiblat. Filosofisnya kiblat itu yang pertama adalah Ka'bah itu adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita diperintahkan untuk menghadap kiblat agar supaya kita itu punya satu tujuan. Semisal kalau orang itu sholat tidak beraturan atau tidak dianjurkan untuk menghadap kiblat, maka akan akan kemana-mana. Ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, gitu ya. Yang dimaksud kiblat ini adalah arah kiblat. Ini adalah arah ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Ya. Yang kedua, Ka'bah ini merupakan suatu ikon yang dimuliakan oleh Gusti Allah, sehingga kita dianjurkan untuk semuanya saja, baik itu umat muslim yang ada di dunia ini, yang ada di sebelah baratnya Masjidil Haram ini juga menghadapnya juga ke timur, kalau sebelah selatannya menghadap ke utara, ya seperti itu. Kalau kita ini berada di sebelah timur selatannya ya, sebelah timur selatannya Ka'bah atau Masjidil Haram, jadi kita menghadapnya ke barat agak sedikit mencong ke utara. Itu arah kiblat untuk tanah Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihi lan dawi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kumta mongko ing dalem nalikane jumenengi sapa sira. Ing dalem nalikane jumenengi sapa sira ila sholati maring lakoni salat. Ila sholati maring salat fa asbil mongko nyampurnakno sapa sira al wudu'a ing wudu. Al wudu'a ing wudu. Sumastakbil mongko nuli madhep sapa sira. Sumastakbil mongko nuli madhep sapa sira. Fakabir mongko nuli takbira sapa sira. Fakabir mongko nuli takbira sapa sira. Dan menghadap kiblat di sini ini juga Nabi mendawuhkan bahwasanya ketika kalian ingin melakukan sholat fasbil al-wudu'a, maka sempurnakanlah wudunya, kemudian menghadap kiblat, maka kemudian sholatlah. Jadi ini adalah dalil yang
melandasi bahwasanya sholat itu harus menghadap ke kiblat. Ya mungkin seperti itu. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.